Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baik, pada kesempatan ini saya akan sedikit menjelaskan tentang sumber hukum Islam. Hukum Islam adalah syariat yang diadakan Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, baik hukum yang berhubungan dengan akidah atau keyakinan maupun hukum yang berhubungan dengan amaliyah atau amalan. Hukum Islam harus diterapkan di kehidupan sehari-hari, karena jika tidak, maka akan banyak ditemukan perbedaan-perbedaan dalam beragama. Sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran adalah sumber hukum Islam yang pertama dan utama, karena Al-Quran langsung berasal dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran berisi perintah, larangan, anjuran, kisah Islam, ketentuan, hikmah dan lainnya yang menjadi pedoman hidup manusia agar menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah dan menjadi manusia yang berakhlak mulia. Al-Quran sebagai sumber yang baik dan sempurna memiliki sifat yang dinamis, benar dan mutlak. Sifat yang dinamis maksudnya adalah bahwa Al-Quran dapat berlaku di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja. Al-Quran diturunkan tidak hanya untuk umat tertentu atau untuk zaman tertentu. Adapun Al-Quran yang bersifat benar, artinya Al-Quran mengandung kebenaran yang dibuktikan dengan fakta dan kejadian yang sebenarnya. Sementara Al-Quran yang bersifat mutlak, artinya Al-Quran tidak diragukan lagi kebenaran serta tidak akan terbantahkan. Adapun isi kandungan di dalam Al-Quran meliputi 5 hal. Yang pertama adalah tauhid atau mengesahkan Allah. Yang kedua ialah ibadah, yaitu menjelaskan cara beribadah kepada Allah. Ketiga, janji serta ancaman. Keempat, jalan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Kelima, serta kisah dan cerita Islam. Hukum Islam yang kedua adalah al-hadis. Menurut bahasa, al-hadis adalah jadid, yaitu baru, qorib, yaitu dekat, khabar, yaitu berita. Sedangkan menurut istilah, al-hadis adalah segala berita yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan, perbuatan, serta pengakuan dari Nabi Muhammad SAW. Adapun fungsi dari al-hadis adalah sebagai penguat dari hukum-hukum yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran, sebagai penjelas dari hal-hal yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran, dan sebagai penjelas dari hal-hal yang tidak atau belum dibicarakan di dalam Al-Quran. Ditinjau dari banyak atau sedikitnya jumlah orang yang meriwayatkan hadis, hadis terbagi menjadi 2, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir merupakan hadis yang diriwayatkan oleh segolongan perawi yang menurut kebiasaan tidak mungkin berbuat dusta, sehingga ada yang berpendapat bahwa tingkat kebenaran hadis mutawatir sebanding dengan Al-Quran. Sedangkan hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh beberapa orang saja, akan tetapi tidak mencapai derajat mutawatir. Dari segi mutu periwayatan hadis terbagi menjadi 3, yaitu hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Hadis sahih merupakan hadis yang periwayatannya tidak terputus dari awal sampai akhir dan diriwayatkan oleh orang-orang yang adil dan teliti, sehingga hadis sahih ini bisa dijadikan hujah atau dasar hukum Islam. Sedangkan hadis hasan merupakan hadis yang tidak terputus periwayatannya serta diriwayatkan oleh orang-orang yang adil tetapi kurang teliti, meskipun tidak mengandung keganjilan atau kecacatan. Hadis hasan juga bisa dijadikan hujah. Selanjutnya adalah hadis dhaif. Hadis ini lemah, merupakan hadis yang ditinggalkan, sehingga hadis lemah tidak bisa dijadikan sebagai hujah atau sebagai sumber hukum Islam. Selanjutnya ialah sumber hukum Islam yang ketiga,
adalah ijma'. Ijma' adalah kesepakatan seluruh ulama kaum muslimin dalam satu masa sesudah wafatnya Rasulullah SAW. Karena jika Rasulullah SAW masih hidup, ijma' tidak diperlukan karena Rasulullah langsung menjelaskan. Sumber hukum Islam yang terakhir adalah penerapan aturan yang sudah ditetapkan di dalam Al-Quran, As-Sunnah atau ijma' terhadap kasus baru. Qiyas hanya bisa digunakan untuk menemukan hukum suatu masalah apabila jawabannya tidak ada di dalam Al-Quran. As-Sunnah atau ijma' contohnya adalah hukum narkoba yang dikiaskan dengan hukum khamar, minuman keras yang sama-sama merusak pikiran dan akal manusia. Mungkin sekian video dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.